Blak-blakan, Hasan Nasbi buka dosa-dosa Mahfud MD. Politik adu domba Jokowi dan Prabowo, Fahri Hamzah pasang badan. Hasil survei Indonesia di Pilkada Jabar 2024, Deddy Mulyadi mulai dominan. Perubahan Mahfud MD, dulu bela mati-matian Jokowi, kini berbalik menyerang. Hai sahabat Politika, minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya, isu-isu politik daerah, nasional dan internasional. Semua kita rangkum dalam program Politikal Sepekan. Bersama saya Putri Anju, inilah informasi selengkapnya. Pengamat politik Hasan Nasbi membongkar sejumlah dosa Mahfud MD saat menjabat sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi. Di antaranya, Judicial Review pasal dinasti Undang-Undang Pilkada yang dikabulkan oleh Mahfud MD. Berikut ulasan selengkapnya. Pengamat politik Hasan Nasbi membongkar sejumlah dosa Mahfud MD saat menjabat sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK. Disampaikan Hasan Nasbi, saat Mahfud MD jabat Ketua Hakim MK ada sejumlah putusan yang tidak pernah dipermasalahkan. Di antaranya, Judicial Review pasal dinasti Undang-Undang Pilkada yang dikabulkan oleh Mahfud MD selaku Ketua Hakim MK ketika itu. Hal itu disampaikan Hasan Nasbi di channel YouTube Akbar Faisal Uncensored baru-baru ini. Ini kan digugat oleh anak-anak bupati-bupati yang memuji pilkada. Lalu saya lengkapi, anak-anak bupati yang mau maju pilkada yang merupakan terindikasi dinasti. Ya mau nggak mau kan, pasal itu melarang dia maju karena bapaknya bupati. Betul. Tapi diputuskan oleh MK. Awalnya, Hasan Nasbi menanggapi putusan MK yang telah mengabulkan syarat calon presiden dan wakil presiden atau capres-cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Putusan tersebut diketahui jadi polemik karena telah meloloskan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden Prabowo Subianto. Sebagian masyarakat menganggap putusan MK itu sebagai kong kali kong kekuasaan untuk meloloskan Gibran, mengingat ada Anwar Usman di MK sebagai paman Gibran. Merespon hal itu, Hasan Nasbi mengaku tak sependapat jika dianggap Presiden Jokowi ikut campur tangan mengenai putusan itu. Menurutnya, jangan dengan mudah menganggap sebuah hal adalah konspirasi politik bila tidak suka dengan kebijakan yang telah diputuskan. Orang melabel ketika tidak sesuai dengan pikiran dia, semua melanggar etika, semua jahat, semua jelek, semua berdosa. Sementara kalau giliran dia, jadi gini, ketika ada putusan MK nomor 90, semua orang pengen batalin itu, Bang. Ketika ada putusan MK nomor 70, ini pihak-pihak yang pengen batalin putusan MK nomor 90 mempertahankan supaya putusan MK itu dipertahankan. Ia lalu menyoroti Judicial Review pasal dinasti Undang-Undang Pilkada yang diputus MK zaman Mahfud MD. Menurutnya banyak kejadian di masa lalu yang tidak pernah dipermasalahkan, namun hari ini dipermasalahkan. Jadi tuduhan-tuduhan ini pernah terjadi sebelumnya kok. Dan itu dikabulkan nggak pakai paman juga kok. Jangan yang itu kemudian dia nggak fair, yang ini dianggap tidak fair. Kalau itu saya tidak bisa melupakan. Saya luka karena itu. Karena abang boleh luka, Bang. Abang boleh luka, tapi menurut saya itu keputusan yang fair aja. Iya, karena itu betul-betul seandainya itu tidak dicabut, karena itu salah satu undang-undang yang saya pernah membuat banyak undang-undang DPR. Menurut saya ini salah satu yang terbaik. Dicabut sama MK. Pusing awak waktu itu kan gitu. Dicabut sama MK. Jadi menurut saya ada banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya pernah terjadi di masa lalu, tapi di masa lalu nggak pernah dipermasalahkan. Hari ini dipermasalahkan. Bro, terakhir, ada kata yang akhir-akhir ini semakin muncul ke publik tentang meninggalkan atau ditinggalkan ramai-ramai. Seperti itulah kekuasaan. Datang dan pergi, kadang-kadang kita tidak sadar, oh ternyata udah pergi lagi kan gitu ya. Tapi kemudian ketika Presiden mengatakan seperti itu, dalam hal ini Pak Jokowi menjadi istimewa. Karena Pak Jokowi itu, dunianya Anda mengatakan approval ratingnya beliau itu luar biasa tinggi. Tapi pada wilayah elit ternyata tidak terjadi. Apa yang terjadi? Tapi justru saya memaknai ini sebagai guyonan, Bang. Pidato Pak Jokowi waktu itu adalah guyonan segar di Partai Nasdem. Karena buktinya kan Pak Jokowi hadir di kongresnya PAN. Pak Jokowi hadir di ininya Nasdem,
Pak Jokowi hadir di acaranya Golkar, Gerindra. Pak Jokowi hadir di acaranya Gerindra. Jadi sebenarnya kalau itu mau dimaknai macam-macam sudah terbantahkan selain guyonan, Bang. Kalau dimaknai selain guyonan menurut saya itu sudah terbantah karena Pak Jokowi diundang semua, Bang. Bukti bahwa Pak Jokowi kan nggak ditinggalkan. Jadi partai mana yang meninggalkan kan nggak ada. Gitu. Jadi lebih kepada guyonan aja menurut saya. Guyonan aja. Artinya seorang Hasan Nasbi sekarang kepala kantor kepresidenan, komunikasi kepresidenan, yakin betul bahwa tak ada tinggal meninggalkan itu kelak ketika Pak Jokowi berakhir. Gini Bang, nanti kan pasti ada yang berbeda. Ketika Pak Jokowi sudah selesai jadi presiden kan tentu hal-hal yang selama ini beliau nikmati sebagai presiden tentu tidak ada lagi. Nah perbedaannya menurut saya itu Bang, pengambil keputusannya yang biasanya Pak Jokowi kemudian beralih ke Pak Prabowo. Yang berbeda kan itu. Tapi kalau menurut saya nanti masyarakat juga akan melihat dengan sendiri betapa banyak yang sudah diperbuat oleh Pak Jokowi terhadap bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin kita itu ada yang dia perbuat, ada salahnya dia Bang. Tapi ujungnya setelah waktu berjalan, masyarakat kita akan melihat apa yang sudah dia perbuat Bang. Presiden kita tuh nggak ada kontroversial Bang. Mulai dari Bung Karno, tapi yang kita ingat bukan dosanya Bung Karno, tapi jasanya Bung Karno. Pak Harto pun ada orang yang masih ingat-ingat jasanya Pak Harto karena masih banyak aktivis reformasi. Tapi sebagian masyarakat sekarang sudah mengingat jasanya Pak Harto. Pak SBY, orang mengingat jasa Pak SBY. Ibu Mega, orang ingat jasanya Ibu Mega. Nanti menurut saya ada pihak-pihak yang hari ini, saya nggak yakin itu juga banyak Bang. Maksudnya bagiannya mungkin presentasinya tidak mayoritas. Orang yang menganggap Pak Jokowi gagal. Ada teman saya yang tiba-tiba bilang, apa sih sebutin satu aja yang baik dari pemerintahan Pak Jokowi. Menurut saya kamu gila jadi orang. Kamu mudik pakai jalan dibangun oleh siapa? Pakai rel yang dibangun oleh siapa? Pakai pelabuhan yang dibangun oleh siapa? Kan kamu nikmati. Yang dibangun oleh presiden ini bersama jajaran pemerintah itu nggak sendiri. Bersama jajaran pemerintah kan kita nikmati sama-sama. Bahwa ada orang punya kekurangan, iya ada kekurangan. Tapi jangan lupakan jasa. Makanya kalau Pak Prabowo itu selalu pidato, yang kita nikmati hari ini itu berkah dari jasanya Bung Karno, berkah dari jasanya Pak Harto, dari Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi. Pak Habibie, saya mau lanjutkan itu. Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fachri Hamzah dengan tegas menyatakan rekonsiliasi menjadi tema yang paling diinginkan oleh masyarakat Indonesia saat ini, di mana pertikaian dan konflik antar pemimpin tidak lagi terjadi. Ini membuktikan di tengah banyaknya isu yang mengadu domba antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto, Fachri Hamzah pasang badan mendukung rekonsiliasi para pemimpin dan elit politik. Berikut ulasan selengkapnya. Rekonsiliasi menjadi tema yang paling diinginkan oleh masyarakat Indonesia saat ini, di mana pertikaian dan konflik antar pemimpin tidak lagi terjadi. Hal itu diungkapkan Fachri Hamzah, Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fachri Hamzah dalam podcast Medilog Senin 16 September 2024. Menurutnya, konflik pemimpin itu buruk akibatnya bagi bangsa Indonesia. Fachri menyampaikan ini sebagai gambaran bagaimana harmonisasi dan soliditas antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Prabowo Subianto yang bakal meneruskan estafet kepemimpinan sebagai presiden nanti. Dan sekali pemimpin kita bersatu dan komit bersatu, Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu, alhamdulillah ini akan menjadi modal besar kita untuk melihat masa depan yang lebih baik. Persatuan antar pemimpin, lanjut Fachri, khususnya antara Jokowi yang hendak berakhir masa tugasnya dengan Prabowo Subianto yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan nasional itu, harus disepakati terlebih dahulu oleh semua mindset masyarakat termasuk oleh para elit. Sebab konsep persatuan dan keberlanjutan hingga muncul wacana transisi ini menjadi keinginan seluruh rakyat Indonesia melalui mekanisme Pilpres 2024 lalu, di mana suara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka jauh lebih unggul ketimbang dua rivalnya
yakni Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin, yang menggagas konsep perubahan ketimbang keberlanjutan. Ini dulu nih, sepakat nggak kita? Kita mungkin elit ada yang nggak sepakat, tapi rakyat membuat keputusan bahwa ternyata tema rekonsiliasi itu dimenangkan oleh rakyat. Tema keberlanjutan juga dimenangkan oleh rakyat. Ya sudah, ini kita ikuti dan ini akan menjadi realitas dari kebijakan pemerintah kira-kira 5 tahun ke depan paling tidak gitu. Nah, Politik adu domba. Fahri menggarisbawahi agar jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba melakukan adu domba terhadap Prabowo dengan Jokowi. Sebab ia secara pribadi pun ingin agar transisi kepemimpinan nasional antara Jokowi ke Prabowo tidak seperti transisi kepemimpinan era-era sebelumnya yang dihiasi oleh konflik. pertama kalau motifnya adu domba, saya kira memang ini harus kita lawan ya, dalam pengertian saya tidak mau transisi Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu seperti dari Bung Karno kepada Pak Harto, atau dari Pak Harto ke Pak Habibie, atau dari Pak Habibie ke Gus Dur, atau dari Gus Dur ke Ibu Mega dan seterusnya. Saya nggak mau. Karena yang diinginkan dirinya termasuk oleh mayoritas masyarakat Indonesia adalah bagaimana antara pemimpin dengan calon penggantinya melakukan sebuah mekanisme harmonisasi yang membawa kebaikan untuk semua pihak. Kita mau ini sesuatu yang lebih baik. Ya. Bahwa pemimpin saling mengantarkan secara baik. Bahwa antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ternyata berada dalam satu nafas visi bersama untuk melihat ke depan. Jika melihat isu kekinian, Fahri pun melihat bahwa perpecahan antara Prabowo dengan Jokowi tidak terjadi seperti yang dikhawatirkan banyak kalangan. Apalagi jika mendengar pidato Prabowo yang mendeklarasikan sikap seluruh kader Gerindra yang akan menjaga Jokowi dari upaya untuk mengganggu dan menyakitinya. Kedamaian transisional ini masih menurut Fahri harus dijaga bersama, dan perpecahan yang mereka bayangkan oleh teman-teman itu bahwa Prabowo akan melupakan Jokowi atau Prabowo akan mengakali Jokowi dan sebagainya, juga sebaliknya Jokowi akan mengganggu Prabowo. Harus kita jaga. Dan perpecahan yang mereka bayangkan oleh teman-teman itu bahwa Pak Prabowo akan melupakan Pak Jokowi, Pak Prabowo akan ngakalin Pak Jokowi dan sebagainya, dan sebaliknya Pak Jokowi akan ganggu Pak Prabowo. Ini adalah niat-niat tidak baik. Kita nggak boleh izinkan itu. Kita harus melihat transisi yang lebih baik, dan antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain saling mengestafet perjalanan besar ini, perjalanan kita ke depan itu. Nah, itu yang kita inginkan, dan sebenarnya itu yang harus kita desain dalam sistem kita ke depan. Dan faktanya bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi sampai hari ini masih solid. Bahkan mungkin Bung Budi nonton itu pidatonya Pak Prabowo di acara Gerindra yang mengatakan kalau ada yang menyakiti Bapak, kami semua yang mencubit, kami semua terluka. Itu adalah jaminan Pak Prabowo dan Partai Gerindra kepada Pak Jokowi. Lembaga survei Indoriset merilis Top of Mind. Tingkat elektabilitas Deddy Mulyadi naik sebesar 13% dari 21% ke 34% di Pilkada Jabar 2024. Berikut ulasan selengkapnya. Lembaga survei Indoriset melakukan pencatatan terhadap hasil survei elektabilitas di Pilkada Jabar 2024. Sebagaimana diketahui, terdapat 4 pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Jabar, diantaranya Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, Ahmad Saiku dan Ilham Habibie, Acep Adang Ruhiyat dan Gitalis Dwi Natarina, dan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan diusung sejumlah partai yang diketahui tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM+, yaitu terdiri dari Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kemudian partai non-parlemen yakni Partai Bulan Bintang atau PBB, Partai Gelombang Rakyat dan Gelora, Partai Garuda, Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima, Partai Umat, Perindo, PKN, Hanura, dan Partai Buruh.
Pasangan kedua adalah Ahmad Saiku dan Ilham Habibie yang menamai dirinya sebagai pasangan asli, diusung oleh 3 partai yakni Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Persatuan Pembangunan P3, dan Nasdem. Pasangan ketiga yang mendaftar ke KPU Jabar adalah pasangan Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Natarina yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Mereka datang ke kantor KPU pada Kamis malam 29 Agustus 2024 malam. Sementara pasangan keempat adalah JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja yang diusung PDIP. Diketahui bersama, Ridwan Kamil memutuskan untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024 berpasangan dengan Suswono. Sebelumnya, nama Ridwan Kamil mendominasi Pilkada Jabar 2024 dengan meraih elektabilitas tinggi. Kini nama Deddy Mulyadi muncul menjadi sosok calon gubernur terkuat. Hal itu tampak dari temuan survei Jawa Barat yang dirilis oleh Indoriset pada 14 hingga 17 Agustus 2024 melalui Zoom meeting. Dalam rilis survei ini hadir Rocky Arbi dari Indoriset, kemudian Toto Izulpata dari LSI DNCA, Warsito Jati dari BRIN, dan anggota Boskoro dari Trias Politika Strategis. Indoriset sendiri adalah anggota Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau POSEPI sejak tahun 2017. Dalam survei yang berjudul RKUTB Jakarta Siapa yang Unggul di Jawa Barat yang dirilis Senin 19 Agustus 2024 itu menunjukkan Deddy Mulyadi unggul dominan yang di Jawa Barat dan saat survei dilakukan belum ada kompetitor yang menyainginya di Pilgub Jabar 2024. Dalam pertanyaan top of mind, tingkat elektabilitas Deddy Mulyadi naik sebesar 13% dari 21% ke 34%. Sementara Ridwan Kamil yang sudah menyatakan tidak akan maju di Jawa Barat turun sebesar 26,2% dari 31,5% menjadi 5,3%. Sementara dalam simulasi 11 nama, tingkat elektabilitas Deddy Mulyadi berada di angka 68,8%, sementara calon lain masih berada di bawah 6%. Dengan situasi tersebut masih sangat berat bagi kompetitor lain untuk bersaing dengan Deddy Mulyadi. Begitu juga dalam simulasi 5 nama, Deddy Mulyadi juga terlihat unggul dengan elektabilitas di angka 76,8%. Sementara calon lain masih di bawah 10%. Di simulasi 5 nama ini, di bawah Deddy Mulyadi ada nama Susi Pujiastuti 8%, Ahmad Saiku 5,3%, Ilham Akbar Habibie 3%, dan Ono Surono 2,3%. Temuan Indoriset juga menunjukkan bahwa Deddy Mulyadi unggul dalam simulasi dengan 3 nama dari simulasi head to head dengan angka di atas 80%. Di simulasi 3 nama di bawah Deddy Mulyadi ada nama Ahmad Saiku 6,3% dan Ono Surono 4%. Selain itu, dari sisi distribusi suara berdasarkan kabupaten kota, survei ini juga menemukan bahwa dukungan terhadap Deddy Mulyadi juga unggul di semua kabupaten kota di Jawa Barat. Survei ini berkesimpulan bahwa terjadi peningkatan suara Deddy Mulyadi secara signifikan setelah RK tidak maju di Jawa Barat. Deddy Mulyadi unggul pada semua simulasi elektabilitas. Dalam simulasi 5 nama, Deddy Mulyadi memiliki elektabilitas 76,8%. Sementara dalam simulasi 3 atau 2 nama, tingkat elektabilitas Deddy Mulyadi di atas 80%. Dalam survei ini, Indoriset juga mencoba memasangkan Deddy Mulyadi dengan 3 nama calon wakil gubernur pendampingnya dari Partai Golkar yakni Atalia Praratya, Ade Ginanjar, dan Erwan Setiawan. Hasilnya pasangan Deddy Mulyadi dan Atalia Praratya elektabilitasnya meraih 84,3% mengalahkan pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibie yang meraih 8,2% dan pasangan Ono Surono dan Acep Adang Ruhiat yang meraih 3,8%. Kemudian pasangan Deddy Mulyadi dan Ade Ginanjar meraih 81,2% mengalahkan pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibie yang meraih 9% dan pasangan Ono Surono dan Acep Adang Ruhiat yang meraih 5,2%. Selanjutnya pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan meraih 81,5% mengalahkan pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibie yang meraih 9,3% dan pasangan Ono Surono dan Acep Adang Ruhiat yang meraih 4,3%. Menurut Rocky, populasi dalam survei ini adalah warga Jawa Barat yang telah berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Data populasi yang digunakan adalah data pemilih tetap atau DPT Komisi Pemilihan Umum atau KPU tahun 2024. Dalam survei ini, sampel dipilih secara acak menggunakan metode multistage random sampling yang mempertimbangkan proporsi jumlah pemilih dan sampel pada setiap kabupaten kota dan proporsi jenis kelamin laki-laki dan perempuan 50-50. Jumlah sampel dalam survei ini sebesar 600 sampel. Menggunakan 600 sampel, margin of error atau MOI, survei ini sebesar lebih kurang 4% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur oleh enumerator yang sudah dilatih.
Tabulasi survei menggunakan aplikasi sehingga survei dapat dilakukan secara cepat dan secara paralel dilakukan callback dan spot check oleh koordinator provinsi. Kendali mutu dalam survei ini dilakukan secara berjenjang mulai dari proses standing enumerator, pelaporan harian menggunakan geotagging, spot check lapangan sebesar 10% oleh koordinator, serta callback oleh tim pusat sebesar 60%. Dalam kendali mutu tidak ditemukan data yang bermasalah. Unit sampling primer PSU dalam survei ini adalah desa atau kelurahan. Pada setiap PSU target dipilih secara acak 5 rukun tetangga atau RT, dan pada setiap RT target dipilih secara acak 2 rumah tangga atau laki-laki dan perempuan. Pemilihan sampel pada tingkat rumah tangga menggunakan angka acak discrete. Waktu pengumpulan data 14 hingga 17 Agustus 2024. Dinamika politik akan terus terjadi. Itulah politik tak ada kawan yang abadi dan tak ada lawan yang abadi. Semua penuh dengan kepentingan. Mungkin istilah ini bisa dikaitkan dengan perubahan Mahfud MD yang dulu bela mati-matian Jokowi, namun kini berbalik menyerang. Berikut ulasan selengkapnya. Rasanya seperti baru kemarin kita melihat Mahfud MD, seorang tokoh berintegritas yang selalu membela kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi dengan penuh semangat. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud kerap menjadi sosok yang membela kebijakan kontroversial, termasuk Undang-Undang Omnibus Law yang mendapatkan gelombang protes besar dari berbagai kalangan, termasuk ratusan guru besar dan profesor. Kala itu, Mahfud berkata lantang, "Seandainya saya di luar dan tidak mengikuti proses diskusi membahas Omnibus Law tersebut, saya menjadi bagian dari mereka yang memprotes Omnibus Law." Pernyataan ini menegaskan betapa kuatnya dukungan Mahfud terhadap pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi. Namun itu dulu, kini Mahfud MD yang kita lihat hari ini tampak berbeda. Seolah mengalami perubahan drastis dalam pandangannya terhadap pemerintahan yang pernah ia bela mati-matian. Hampir setiap hari muncul kritik dari Mahfud terhadap kebijakan Jokowi, dan bahkan terhadap produk-produk hukum yang dihasilkan selama masa jabatannya sebagai Menko Polhukam. Seakan-akan Mahfud MD yang dahulu dan yang sekarang adalah dua sosok yang bertolak belakang. Satu demi satu kritik muncul dari Mahfud MD, menyasar kebijakan-kebijakan yang pernah ia dukung. Kritik tersebut menyasar tidak hanya pada kebijakan lahir di masa pemerintahan Jokowi, tetapi juga situasi hukum yang diwarnai oleh kekacauan selama Mahfud masih menjabat. Beberapa kritik tajam yang dilontarkan Mahfud bukan terasa sangat berani, seolah tanpa beban dari masa lalunya sebagai bagian integral dari pemerintahan. Ia kini tidak lagi berada di kursi kekuasaan dan kebebasan ini tampaknya membuatnya lebih leluasa berbicara. Mahfud MD yang kita kenal saat ini adalah figur yang penuh semangat dalam kontestasi Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden. Dengan rasa optimis dan harapan besar, ia tampil sebagai pendamping Ganjar Pranowo, berharap kemenangan mudah dengan dukungan luas dari kalangan yang pernah mendukungnya ketika ia masih di pemerintahan. Dalam sebuah podcast, Mahfud bahkan mengungkapkan keyakinan dan harapannya terhadap dukungan yang akan datang dari Jokowi, sosok yang dulu pernah hampir memilihnya sebagai cawapres di Pilpres 2019. Namun kenyataannya seringkali tidak seindah harapan. Mahfud MD memang pernah dipilih oleh Jokowi untuk menjadi calon wakil presiden pada 2019, tetapi ia gagal maju karena ditolak oleh partai-partai pendukung Jokowi. Bahkan kala itu Mahfud sudah mengenakan pakaian putih, siap untuk diumumkan sebagai cawapres. Kekecewaan besar tersebut tampaknya membekas dalam diri Mahfud, dan pengulangan kegagalan dalam kontestasi politik ini mungkin menjadi salah satu alasan kuat di balik perubahan sikapnya. Perubahan Mahfud MD tampaknya tidak hanya dipengaruhi oleh kekecewaannya dalam dunia politik, tetapi juga oleh kenyataan pahit yang ia hadapi sebagai seorang politisi yang pernah merasakan berada di puncak kekuasaan. Saat di dalam pemerintahan, Mahfud mungkin harus menelan kenyataan bahwa ada banyak kompromi dan tuntutan politik yang harus dipatuhi. Namun setelah ia keluar, perannya sebagai pengamat memberikan kebebasan lebih untuk menyuarakan apa yang selama ini mungkin tertahan. Mahfud MD yang dulunya dikenal sebagai pribadi yang berani, berintegritas, dan sederhana, kini mungkin dirasakan berbeda oleh publik. Tidak sedikit yang merindukan Mahfud MD yang dahulu, yang konsisten dan tegas. Namun, politik memang kerap kali mengubah siapapun yang terlibat di dalamnya,
dan Mahfud MD bukanlah pengecualian. Kekecewaan mendalam yang mungkin ia rasakan dari 2 kali gagal dalam kontestasi besar, baik dalam Pilpres 2019 maupun Pilpres 2024, bisa saja mempengaruhi sikap dan tindakannya saat ini. Lalu, bagaimana sebelumnya Mahfud MD bersikap? Apakah tepat jika ia mengkritisi kebijakan yang dulu ia dukung? Ataukah ia seharusnya bersikap lebih diplomatis, mengingat peran besarnya dalam pemerintahan Jokowi? Bagi sebagian orang, kritik yang datang dari Mahfud MD adalah bentuk tanggung jawab moral. Ia tidak ingin menutup mata terhadap kebijakan yang dianggapnya keliru, meskipun ia pernah berada di dalam lingkaran kekuasaan yang melahirkan kebijakan tersebut. Namun bagi sebagian lainnya, perubahan sikap ini justru dilihat sebagai ketidakkonsistenan. Seolah Mahfud hanya berubah karena tidak lagi berada di dalam pemerintahan dan karena kekecewaannya terhadap proses politik yang ia alami. Politik memiliki kekuatan untuk mengubah siapa saja, bahkan tokoh-tokoh yang dikenal berintegritas dan memiliki prinsip kuat seperti Mahfud MD. Mahfud yang dulu dan yang sekarang adalah contoh bagaimana perjalanan politik bisa mempengaruhi pandangan, sikap, dan keputusan seseorang. Dalam kasus Mahfud, perubahan ini terlihat jelas dari seorang pembela pemerintahan menjadi seorang pengkritik yang keras. Apakah Mahfud MD yang sekarang masih sama dengan Mahfud MD yang dahulu? Mungkin tidak. Namun yang pasti, Mahfud MD tetaplah sosok yang berani menyuarakan apa yang ia yakini, meskipun suaranya kini terdengar berbeda dari yang dulu. Itu tadi 4 berita politik menarik minggu ini. Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Ramlan Surbakti. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.